Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhur mausilatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para saudaraku sekalian, kajian kali ini adalah yang ke-13 akan membahas tentang sifat nafsiyahnya Allah dan tentang memahami konsep siapakah Tuhan itu, apa yang dimaksud Tuhan. Para saudaraku sekalian, yang dimaksud sifat nafsiyah adalah sifat keberadaan dari wujudnya Tuhan, yaitu wujud zatiyah adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Zat adalah unsur penyusun dari keberadaan sesuatu yang berwujud yang disebut jirim, seperti keberadaan wujud manusia yang terdiri dari jirim berupa otot, tulang, dan sebagainya, Dan perlu diketahui, Allah adalah zat yang maha qadim. Dengan sifatnya yang qadim tersebut, ini membuat Allah tersebut bersifat al-batin, maha suci dari segala macam bentuk jangkauan. Dan dengan sifatnya yang qadim tersebut, Allah itu maha suci dari diserupakan dengan segala apapun, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa atau semisal dengannya, walaupun penyerupaan tersebut berada pada angan-angan atau andai-andai sekalipun. Maka dengan sifatnya yang qadim tersebut, otomatis segala apapun yang berhubungan dengannya pasti bersifat qadim pula, dan otomatis tidak dapat dijangkau oleh apapun. Tentunya ini logikanya seperti itu, para saudaraku. Dengan demikian, maka jirimnya Allah, arsy-nya Allah, dan sebagainya, apapun yang berhubungan langsung kepada Allah, otomatis tidak dapat dijangkau oleh apapun. Dengan demikian, maka diketahui bahwasanya Allah itu memiliki jirim, tetapi harus disadari bahwa jirimnya Allah tersebut tidaklah sama dengan jirimnya makhluk, dan tidak dapat diserupakannya. Sebab jirimnya Allah tersebut ini memang tidak dapat dijangkau oleh apapun, termasuk oleh pikiran dan angan-angan dan sebagainya, Para saudaraku sekalian, sifat nafsiyahnya Allah tersebut termasuk sifat wajib wujud, wajib ada bagi wujudnya, Karena sifat nafsiyah inilah yang menjadi tempat melekatnya semua sifat-sifat Tuhan yang lainnya, Jika sifat nafsiyah bagi Allah tersebut tidak ada, maka mustahil sifat-sifat Tuhan yang lainnya pun menjadi ada. Ini mustahil, Seperti keberadaan cabai yang pedas rasanya serta merah warnanya, ini perumpamaannya. Keberadaan wujudnya cabai itulah yang menjadi sifat nafsiyahnya. Wujud keberadaannya cabai itu sifat nafsiyah namanya. Sedangkan warna merahnya serta rasa pedasnya, ini adalah hanya sifat-sifat yang melekat pada wujudnya cabai yang bersifat nafsiyah di atas, Jika wujudnya cabai atau sifat nafsiyahnya tersebut tidak ada, nah ini otomatis merah dan pedas pada cabai itu pun menjadi tidak akan pernah ada, Kenapa? Ini disebabkan karena
ketiadaan tempat melekatnya. Ya. Pedas itu karena ada cabai. Lah kalau cabainya nggak ada, pedasnya itu punya siapa, melekat di mana? Ini nggak mungkin. Ya. Dan ketahuilah para saudaraku, dari 20 sifat yang wajib bagi Allah, ya, sebagaimana sudah disampaikan pada kajian sebelumnya, yang termasuk ke dalam sifat nafsiyah tersebut, ini hanya satu sifat, yaitu sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud yang artinya ada. Maka mustahil jika Tuhan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut tidak ada. Ini mustahil, ya. Para saudaraku sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ihwal ketuhanan, ini perlu dipahami, ya, tentang konsep siapakah Tuhan itu. Ya. Ini penting, ya, agar di dalam memahami kajian-kajian tauhid seperti ini tidak terjadi miskomunikasi. Siapakah Tuhan itu? Ya. Para saudaraku sekalian, dasar utama dari berdirinya setiap agama itu adalah percaya atau beriman terhadap adanya Tuhan. Maka tidak dapat disebut beragama orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan tersebut, ya. Dan untuk memulai agama dengan benar, ini tentu saja harus dengan memahami konsep-konsep ketuhanan itu sendiri, ya. Para saudaraku sekalian, istilah Tuhan itu, ya, ini pada dasarnya adalah sebuah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan wujud, sifat, dan perbuatan dari sesuatu yang disebut itu sendiri, yaitu sesuatu yang memiliki wujud dan sifat serta perbuatan sendiri, ya. Dan bukan karena dibantu perbuatannya tersebut, bukan karena wujudnya, sifatnya, dan perbuatannya itu menjadi terjadi, itu bukan karena dibantu ataupun dicipta oleh sesuatu yang lain, ya. Bukan seperti robot yang bekerja itu, robot yang beraktivitas itu bukan kemampuannya, tapi karena dibantu, ya. Jadi bukan seperti itu. Menyebut itu pada dasarnya akan membentuk, ya. Sekali lagi maksud saya, ini perlu dipahami. Menyebut sesuatu maksudnya pada dasarnya ini akan membentuk gambaran-gambaran tersendiri di dalam benak dan intuisi terhadap sesuatu yang disebutnya. Maka dari sisi gambaran penyebutannya tersebut, menyebut kata Tuhan itu pun pada dasarnya tidak berbeda dengan menyebut sesuatu yang lain, ya. Maksudnya tidak berbeda dengan menyebut sesuatu yang lain, ya. Sebab ini akan membentuk gambaran-gambaran tersendiri tentang sesuatu yang disebut itu, ya. Seperti ketika penyebutan pada kata hitam, misalnya kata putih, kata cantik, kata buruk, kata bagus, dan sebagainya. Semua itu pasti akan membentuk gambaran-gambaran tersendiri pada intuisi orang-orang yang menyebutnya. Sedangkan intuisi tersebut ini akan semakin sempurna di dalam menggambarkan sesuatu yang disebut, jika sesuatu yang disebut itu sudah dikenali sebelumnya, ya. Nah, maka semakin kenal, otomatis akan semakin sempurna gambaran yang dihasilkan. Ketika kata hitam tersebut disebut, maka otomatis gambaran yang terlintas di benak adalah sesuatu yang menyerupai arang, mungkin, ya. Jika pengenalannya kepada arang tersebut tidak sempurna, maka bentuk gambaran yang dihasilkannya pun ini akan tidak sempurna.
Atau begitu pula ketika menyebut istilah cantik dan sebagainya. Intinya semua sebutan secara keseluruhannya ini akan membentuk gambaran-gambaran tersendiri di dalam benak ya, sesuai dengan kadar pengenalannya tentunya ya. Maka dapat diketahui bahwasanya setiap sebutan itu memiliki maksud untuk memberi gambaran pada sesuatu yang disebut itu sendiri ya. Dan tentunya tidak terkecuali dengan sebutan Tuhan itu sendiri. Tentunya ketika kata itu disebut ya. Para saudaraku sekalian, secara prinsipnya istilah Tuhan tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan ungkapan kata yang memiliki makna sesuatu yang memiliki kemahaan tanpa batasan ya. Dan untuk mengungkapkan sifat kemahaan yang tidak terbatas tersebut, maka tidak ada istilah yang paling tepat untuk digunakan selain menggunakan istilah Tuhan di atas ya, tentunya ya. Jika ada sesuatu yang memiliki sifat kemahaan yang tidak memiliki batasan ya, maksudnya bersifat kodim, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada sesuatu pun yang bisa membatasinya, sehingga tidak ada satu angan-angan dan pikiran pun yang mampu membayangkan dan memikirkan kemahaannya tersebut. Lalu sebutan apakah yang dapat dan pantas diberikan kepada sesuatu tersebut ya? Jika ada sesuatu yang keberadaannya itu tanpa ada yang mencipta, wujudnya, sifat-sifatnya, juga perbuatan-perbuatannya dan sebagainya, semuanya ada dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta ya, ataupun bantuan dari manapun, terlebih lagi jika dicipta oleh sesuatu yang lain. Lalu sebutan apakah ya yang pantas dan tepat untuk diberikan kepada sesuatu tersebut ya? Maka itulah Tuhan yang dimaksud di atas ya, yaitu Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tanpa batasan dan yang memiliki wujud, sifat serta perbuatan sendiri tanpa ada yang membantunya. Terlebih lagi jika dicipta wujud dan sifat serta perbuatannya tersebut ya. Dari sisi sifat-sifatnya yang maha di atas segala yang termaha dengan kemahaan yang tanpa batasan tersebut, maka Tuhan itu dapat didefinisikan ke dalam pengertian yang bermacam-macam ya. Pertama, Tuhan adalah sumber dari segala sumber adanya segala sesuatu. Ini definisi yang pertama ya. Ketika Anda bertanya, dari manakah asalnya Anda? Jawabnya tentu dari ibu Anda. Kemudian dari manakah asalnya ibu Anda? Tentu jawabnya dari ibunya. Kemudian dari manakah asalnya ibunya? Tentu dari ibunya lagi. Jika pertanyaan serupa terus Anda berikan, pastilah akan didapat jawaban yang sama, yaitu dari ibunya, dari ibunya, dari ibunya, dan seterusnya ya. Dari sekian panjang mata rantai jawaban tersebut, pastilah pada akhirnya akan berujung pada satu titik yang menjadi sumber asalnya, di mana sumber asal tersebut ini sudah tidak lagi dapat diselidiki asal muasalnya. Lalu sebutan apakah yang pantas diberikan untuk menyebut sesuatu yang menjadi sumber segala sumber tersebut ya. Dialah yang dimaksud Tuhan tersebut ya, yaitu Tuhan yang menjadi sumber dari segala sumber adanya segala sesuatu apapun yang ada ya. Kemudian definisi yang kedua tentang Tuhan itu adalah bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tidak memiliki asal muasal ya. Akal pikiran manusia memiliki sifat dasar yang akliyah ya. Maksudnya
real akal pikirannya. Ya, bisa berarti hanya mau membenarkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum akal pikiran itu sendiri maksudnya ya. Dengan hukum akliyahnya tersebut, maka akal pikiran itu memiliki sifat dasar hanya mau membenarkan bahwa segala sesuatu yang ada itu pasti ada asal usul atau asal muasalnya. Ya, ini hukum akal pikiran. Segala sesuatu itu menjadi ada itu pasti ada asal muasalnya. Tetapi dengan sifat dasarnya seperti itu, ini seringkali membuat para manusia tersebut justru terjebak ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak mungkin lagi dapat dijawab oleh akal pikiran lantaran keterbatasannya ya. Karena secara prinsipnya akal pikiran tersebut pun tidak mau membenarkan adanya jawaban yang membentuk mata rantai yang tidak memiliki ujung ya. Ingat ya, jadi secara prinsipnya akal pikiran tersebut pun ini tidak mau membenarkan adanya jawaban yang membentuk mata rantai yang tidak berujung. Ini harus digarisbawahi. Sebuah jawaban bahwa telur itu berasal dari ayam dan ayam itu berasal dari telur, ini adalah jawaban yang sangat sesuai dengan hukum akliyah akal pikiran di atasnya. Ya, perhatikan ya. Tetapi jika jawaban tersebut justru tanpa ujung penghabisan, ya, ini sangat ditolak oleh hukum akliyah akal pikiran itu sendiri. Ya. Dengan hukum akliyahnya akal pikiran tersebut pasti akan membenarkan jika telur itu berasal dari ayam, sedangkan ayam itu berasal dari telur. Tetapi akal pikiran itu pun justru akan menolak jika jawaban asal muasal telur dan ayam di atas ini tidak ada ujungnya, tidak ada penghabisannya. Ya. Ini yang harus direnungi ya. Ya, ketika orang itu sudah sedang menyelidiki, saya berasal dari ibu berasal dari ibunya, dari ibunya, ketika berujung pada satu titik, wah itulah Tuhan. Kemudian ia melanjutkan lagi, Tuhan berasal dari mana? Dari ibunya barangkali, dari ibunya Tuhan. Lah ini sama dengan ini tidak berujung namanya. Ini pada dasarnya pertanyaan yang sangat ditolak ya oleh akal pikirannya, ya oleh akal pikiran yang real ya. Ketika Anda sudah sampai pada titik kesimpulan bahwasanya asal muasal diri Anda tersebut berujung dan bersumber dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan akal pikiran mampu membuat satu kesimpulan bahwa Nabi Adam alaihi salam itu pasti berasal dari Tuhan langsung. Tetapi kemudian akal pikiran dengan hukum akliyahnya ini seringkali melupakan sifat dasar pemikirannya sendiri, sehingga ia melanjutkan pertanyaannya, dari manakah asalnya Tuhan tersebut ya. Ini tanpa disadari, jika pertanyaan tersebut dijawab justru akan membentuk jawaban yang tidak memiliki ujung. Tuhan berasal dari Tuhan lainnya, dan Tuhan lainnya berasal dari Tuhan yang lainnya lagi, dan seterusnya tanpa ujung ya. Padahal oleh hukum akal pikiran itu sendiri, jika jawaban tersebut sudah berujung dan kembali kepada Tuhan, otomatis maksudnya adalah sudah tidak ada lagi sesuatu di belakangnya, karena sudah di luar dari jangkauan akal pikiran dan angan-angan ya. Dan jawaban Tuhan tersebut ini sudah merupakan ujung dari kemampuan berpikir manusia untuk menyelidikinya ya. Maka dari pengertian seperti di atas, istilah Tuhan tersebut ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak memiliki asal muasal ya. Para saudaraku sekalian, kemudian pengertian Tuhan yang ketiga ya, ini adalah Tuhan itu bisa diartikan bahwa Tuhan adalah pemilik wujud, sifat dan perbuatan hakiki, tertunggal
yang sesungguhnya ya. Izil wujudul hakiki ya huwallahu ta'ala ya. Wujud sifat dan perbuatan Tuhan itu bersifat hakiki. Ini otomatis ya. Dan pasti sifatnya ya. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang membantu ataupun mencipta wujud dan sifat serta perbuatannya Tuhan tersebut ya. Tidak seperti wujud dan sifat serta perbuatan apapun yang selain Tuhan di atas ya. Semuanya justru dicipta oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang dicipta atau diadakan itu secara hakikatnya tidak pernah ada ya. Sebab jika tidak dicipta pasti tidak akan pernah ada ya. Sehingga keberadaan wujud dan sifat serta perbuatan yang selain Tuhan pada dasarnya hanya bersifat majazi ya. Maksudnya hanya ada jika diadakan ya. Maksudnya hanya ada jika diadakan oleh Tuhan ya. Ketika Anda berdiri di hadapan sebuah cermin misalnya ya, maka akan Anda temukan betapa nyata keberadaan diri Anda di dalam cermin tersebut ya. Tetapi sesungguhnya wujud diri Anda yang ada di dalam cermin tersebut ini tidak lebih hanya bayangan semata yang sesungguhnya tidak pernah ada ya. Jadi hanya bersifat majazi ya. Sedangkan wujud yang sesungguhnya adalah tidak lain, yaitu diri Anda sendiri yang sedang berada di hadapan cermin itu sendiri ya. Ini yang bersifat hakikinya. Dan perlu diketahui para saudaraku, segala sesuatu apapun yang selain Tuhan itu, baik wujudnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya dan sebagainya, semua itu menjadi ada adalah semata-mata sebab diwujudkan dan disifatkan serta diperbuatkan oleh Tuhan ya. Sedangkan wujud dan sifat serta perbuatan yang sesungguhnya itu adalah tidak lain, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka dapat diketahui, jika ada sesuatu yang memiliki wujud, sifat serta perbuatan sendiri tanpa ada yang mencipta ya, maka itulah Tuhan ya. Ya, dengan demikian jika Anda meyakini bahwa segala sesuatu yang berwujud dan bersifat serta berbuat pada segala sesuatu yang Anda temukan tersebut ini adalah tanpa kesadaran bahwa semua itu ada yang mencipta. Nah, ini otomatis ini dapat berarti bahwa Anda ini telah menjadikan segala sesuatu yang Anda temukan itu sebagai Tuhan tentunya ya. Dan yang keempat, Tuhan itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Segala sesuatu apapun ini maha bergantung kepada Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menentang dan menghalangi apapun yang dikehendaki Tuhan. Semua tunduk tak berdaya di bawah kendali kehendak kekuasaannya. Ya, ketika Anda tidak berjaya di bawah kehendak keinginan hawa nafsu Anda sendiri, maka yang demikian itu otomatis ya dapat berarti bahwa Anda telah menjadikan hawa nafsu Anda tersebut sebagai Tuhan ya. Para saudaraku sekalian, untuk sementara kajian ini saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah nanti akan saya lanjutkan pada kajian yang ke-14 ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar dapat dipahami dan dapat dimengerti ya, dan mampu menggugah hati kita semua untuk segera kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah secara lebih baik dan lebih sempurna lagi ya. Dan mudah-mudahan tentunya harapan kami apa yang kami sampaikan ini membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah bagi kita semua dari dunia sampai akhirat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.